wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mulyono selaku fasilitator saya dan Ibu Susudawati selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Muhammad Ferdi. Pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan pertama dalam tahap supervisi akademik, yaitu tahap wawancara pra-observasi. Selamat pagi Pak Ferdi. Pagi. Saya minta waktunya sebentar ya Pak. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Pak. Jadi yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak Ferdi. Supervisi akademik ini sendiri bertujuan untuk membantu Pak Ferdi dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Pak Ferdi dalam mengajar. Jadi Pak Ferdi dalam kesempatan ini kita akan bercerita, mengobrol santai-santai saja Pak. Jadi tidak usah hal yang bagaimana. Nah, jadi dalam kegiatan pra-observasi ini untuk melihat bagaimana kesiapan Pak Ferdi dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita lakukan observasi. Nah, jadi apa yang Bapak harapkan dari kegiatan kita hari ini Pak? Kalau dari kegiatan hari ini, saya berharap bahwa kita bisa berbincang, berdiskusi, dapat pendapat, supaya pembelajaran saya di kelas bisa menjadi lebih baik. Oke, baik Pak. Nah, jadi yang Bapak harapkan untuk dapat saling berbagi informasi maupun pengalaman terkait pembelajaran yang akan dilakukan besok ya Pak. Oke baik Pak, kalau begitu, kalau boleh saya tahu besok mau mengambil materi apa Pak? Besok saya di sana mau mengambil materi mata pelajaran IPA dan sosial tentang teknologi untuk kehidupan. Jadi tujuan dari pembelajaran yang telah Bapak susun apa Pak kira-kira Pak? Tujuan pembelajaran saya besok adalah bagaimana siswa dapat menggunakan perangkat teknologi dengan memanfaatkan sumber energi listrik. Oke baik Pak, jadi tentu Bapak sudah mempersiapkan pembelajaran yang akan dilakukan besok ya Pak. Apa saja kira-kira persiapan yang sudah Bapak lakukan sampai dengan hari ini Pak? Untuk persiapan saya akan menyiapkan tentu RPP dan media pembelajaran, kemudian evaluasi, juga lembar kerja sekali. Oke, jadi sudah lengkap sekali ya Pak persiapannya. Baik, itu dari segi perencanaan peralatan yang digunakan dalam pembelajaran besok. Nah, jadi dalam pelaksanaan pembelajaran besok ada tidak Pak kesulitan atau kendala yang Bapak rasakan? Untuk kendala mungkin karena siswa itu punya kemampuan yang berbeda-beda, Ya. jadi itu yang mungkin jadi kendala untuk pembelajaran besok. Oke, jadi dari kesiapan belajar siswa juga ya Pak. Ya. Tadi ada siswa yang mudah, ada yang sedang saja, dan ada juga siswa yang kesulitan dalam menangkap pelajaran. Nah, terkait dengan kesiapan belajar siswa ini, tentunya Bapak punya strategi atau model pembelajaran atau metode yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran pas besok. Coba bisa Bapak ceritakan secara singkat bagaimana kira-kira kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan besok Pak? Untuk mengatasi keberagaman tersebut, besok saya akan melakukan pembelajaran yang beragam pula, Iya. guna menyesuaikan dengan kemampuan siswa di kelas. Saya akan menggunakan media-media yang beragam seperti laptop, kemudian lampu, dan benda-benda lainnya, benda-benda konkret. Kemudian saya juga akan membuat mereka dalam bentuk kelompok sekitar 4-5 orang. Oke baik Pak. Oke, jadi sudah bagus sekali ya Pak. Bapak sudah mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Saya juga melihat Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana Bapak memperhatikan tingkat kesiapan belajar siswa. Ada yang mudah, ada yang sedang, dan ada yang sulit. Nah, di mana untuk siswa yang mengalami kesulitan ini harus diberikan bantuan. Nah, kira-kira nih Pak, bantuan seperti apa yang akan Bapak berikan agar siswa ini dapat memahami materi yang diajarkan Pak? Bantuan yang akan saya berikan di saat pembelajaran
pelajaran besok saya pasti akan mengawasi anak-anak dalam mengerjakan tugas, kemudian membimbing mereka dalam mengamati benda-benda atau media yang sudah saya siapkan sebelumnya. Iya, bagus sekali ya Pak. Nah, jadi Bapak sudah ada gambaran dalam melaksanakan pembelajaran ini sedetail mungkin tadi Pak. Nah, terkait dari apa yang Bapak siapkan ini, kira-kira apa yang menjadi kekurangannya Pak? Ya, semua masih dalam proses Pak. Ya, Baik itu perangkat maupun media, tapi sudah saya kerjakan, tapi belum selesai. oke. Jadi kira-kira Bapak mau mulai atau menyelesaikannya itu kapan kira-kira Pak? Setelah ini akan saya kerjakan. Oke, baik. Jadi apa Bapak membutuhkan bantuan siapa atau yang bisa Bapak Ibu bantu untuk menyelesaikan ini Pak? Mungkin nanti guru-guru lain akan membantu, atau kalau Bapak sendiri bisa membantu saya akan sangat berterima kasih. Oke, baik Pak. Apabila nanti Bapak membutuhkan alat peraga, saya punya Pak nanti beberapa alat peraga yang bisa Bapak gunakan dalam pelajaran nanti. Terima kasih. Oke, ya. Tadi Bapak sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bapak lakukan, bagaimana persiapannya. Nah, tentu dari proses pembelajaran ini kan dari diri Bapak sendiri. Ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini yang telah saya sampaikan di awal. Itu kan tentang mengenai pengembangan diri Bapak. Nah, coba Bapak sampaikan kira-kira nantinya yang bisa saya bantu itu berkaitan dengan area pengembangan apa. Bapak mau meningkatkan apa nanti Pak dari kegiatan supervisi ini Pak? Dari kegiatan supervisi ini saya ingin meningkatkan kemampuan intelektual saya, karena saya ingin meningkatkan bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada siswa-siswa. Kemudian saya ingin mengembangkan sosial emosional, karena tadi keberagaman siswa di mata pelajaran IPA IPS ini sangat beragam, jadi tentu tidak mudah untuk mengajarkan materi itu kepada mereka. Saya ingin juga meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar dengan sabar kepada mereka. Jadi yang saya tangkap di sini, Bapak ingin mengembangkan kemampuan mengajar terkait kompetensi guru, seperti kemampuan profesional, pedagogik. Nah, kemudian Bapak juga ingin mengembangkan kemampuan terkait kemampuan kepribadian dan sosial dalam menghadapi keberagaman siswa itu sendiri ya Pak. Nah, terkait dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu, pasti ada strategi dari Bapak dalam mencapai kompetensi tersebut. Nah, bisa Bapak jelaskan apa saja strategi dalam diri Bapak agar kompetensi tersebut dapat tercapai Pak? Strategi yang akan saya lakukan adalah membuat perangkat yang lengkap, kemudian media-media yang saya gunakan juga media yang konkret. Bagus Pak. Kemudian untuk kompetensi sosial saya akan menyiapkan LKPD yang menantang siswa supaya mereka tertarik dengan pembelajaran, dan itu mengontrol mereka dengan baik. Benar sekali Pak ya. Nah, jadi dari penjelasan Bapak tadi saya menggarisbawahi tentang sosial emosional Pak. Jadi Bapak sudah melakukan strategi yang tepat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana dalam pembelajaran ini Bapak melakukan berdiferensiasi konten dan proses yang menyesuaikan kemampuan siswa yang beragam sebagaimana dijelaskan di awal tadi ya Pak. Nah, oke, bagus sekali ya Pak, dan saya akan melakukan supervisi akademis di kegiatan observasi. Semoga semuanya dapat berjalan lancar sebagaimana yang telah semua Bapak rencanakan. Kemudian nanti setelah kegiatan supervisi ini selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Nah, kira-kira apa yang sudah terlaksana, apa yang belum terlaksana, dan rencana pengembangan diri Bapak untuk jangka panjang itu bagaimana kegiatan ini Pak. Untuk pelaksanaan supervisi sendiri, kira-kira Bapak siapnya kapan Pak? Saya besok insya Allah siap. Oke, baik Pak, terima kasih sekali lagi atas waktunya ya Pak, dan semoga tidak ada suatu halangan apapun pada saat supervisi nanti.
Demikian kucing untuk supervisi akademik pada tahap pra-observasi bersama rekan saya Bapak Muhammad Ferdi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita belajar lagi, tapi sebelum kita belajar apa yang mau kita pelajari, kita berdoa terlebih dahulu. Pak, saya kelas bikin doanya. Siap, berdoa mulai. Ya, setelah berdoa kita lanjut belajar seperti biasa. Tapi cek dulu kehadiran. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Ya, tidak ada yang tidak sekolah, semuanya sekolah ya. Semangat, harus semangat sekolah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Siapa yang sudah paham tentang listrik? Katakan. Ya sudah ada beberapa yang paham, mungkin ada yang tidak paham ya. Nanti seiring waktu pasti akan paham semua ya. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang teknologi ya. Tentang teknologi. Ya. Tepatnya teknologi untuk kehidupan. Kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian ya, siswa dan siswi dapat menggunakan teknologi yang memanfaatkan sumber energi listrik ya. Berarti masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Listrik ya. Baik, kita sudah membentuk kelompok ya. Kelompok ini gunanya adalah melihat bagaimana ya perbedaan dari masing-masing kamu dalam belajar ya. Nanti kelompok yang sebelah sana, kelompok pertama ya mempelajari tentang teknologi melalui video ya, melalui video yang ada di laptop. Kemudian kelompok kedua ini langsung praktek ya, langsung praktek dengan teknologi kipas angin. Kemudian kelompok ketiga kalian akan mempelajari teknologi berdasarkan teks yang akan Bapak bagikan. Ya, jadi berbeda deh. Jadi silakan nanti ketika Bapak bagikan lembar kerjanya kalian kerjakan tugasnya sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, ingat dulu TKP-nya, bekerjanya ya. Silakan dikerjakan. Ya, di kelompok pertama, ini di kelompok kedua. Silakan dibaca, kemudian dikerjakan bersama-sama ya. Ini tadi yang teks ya, teks. Silakan dipelajari tentang pengertian teknologi, kemudian contoh-contohnya dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Baik, tadi sudah Bapak bagikan lembar kerjanya ke kelompok masing-masing. Sana ada mempelajari melalui video, ini ada praktek langsung, ini ada belajar melalui teks bacaan. Ya. Silakan masing-masing kelompok kerjakan masing-masing lembar kerjanya, kerjakan sesuai dengan tugas masing-masing. Sekarang, ya, mulai ya. Ya, kelompok pertama silakan dihidupkan videonya. Nah, silakan ditonton video tersebut mengenai teknologi dan penggunaannya bagi masyarakat, bagi manusia ya. Ya, kelompok 2 silakan. Ya, langsung masuk.
kira-kira menurut kelompok kalian ya terjadi perubahan energi listrik dari energi listrik menjadi energi kipas angin gerak ya, energi listrik menjadi energi gerak. Coba kalau lampu tadi, coba hidupkan lampunya. Nah, ini perubahan energi listrik menjadi energi cahaya ya, cahaya lampu. Jadi ternyata energi itu bisa berubah dari listrik menjadi gerak menjadi cahaya. Itulah teknologi luar biasanya teknologi. Oke, ini silakan dibaca informasinya tentang teknologi. Baik, tadi sudah ada waktu mengerjakan lembar kerja, sekarang waktunya presentasi. Nah, kita mulai dari kelompok 2 terlebih dahulu ya. Kelompok 2, silakan kalian presentasi dengan teman-teman yang lainnya ya. Silakan. Angga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja kelompok. Ini energi listrik. Ini adalah contoh perubahan energi listrik ke cahaya. Betul ya. Kemudian selanjutnya Ini contoh energi listrik, perubahan energi listrik ke ke energi gerak. gerak ya, energi gerak. Ya, tepuk tangan yang lainnya ya. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita ya, pembelajaran tentang teknologi kehidupan. Ya, pembelajaran hari ini ya, bisa disimpulkan bahwa teknologi itu adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengatasi masalah manusia kehidupan sehari-hari. Banyak sekali ya teknologi yang ada di sekitar kita ya. Ada kipas angin, ada apa lagi teknologi yang di sekitar kita? Coba Kia, teknologi apa lagi? Masangin lampu, laptop, mesin cuci, Oke, siapa lagi? Coba yang lain, kelompok lain coba. Oh, Nadia, apa Nadia? TV, TV, bagus. pompa air, Pompa air. Nah, itu teknologi pompa air. Coba kelompok 2, apa lagi? Teknologi apa lagi? Selain TV, pompa air, HP, ada lagi? Apa? Ada? Di rumah banyak. Nanti besok ya kita lanjutkan pembelajaran matematika. Di pembelajaran hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkir Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Pak. Jadi saya minta waktu sebentar. Jadi saya mau mengajak Bapak berbincang-bincang terkait dengan taktik mengajar yang Bapak kemarin saya observasi. Nah, baik Pak, kira-kira dari obrolan kita hari ini yang ingin Bapak dapatkan apa kira-kira Pak? Untuk hari ini saya mengharapkan kita bisa sharing Pak terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Kekurangannya kemudian saya pembelajarannya. Jadi Bapak ingin sharing terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan diperbaiki, itu ya Pak? Ya. Oke, jadi saya mau tahu dulu nih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar kemarin? Saya merasa lebih lega terkait pembelajaran yang kemarin saya sudah rencanakan. Merencanakan pembelajaran ya tidak seperti
biasanya Pak, saya merasa lebih lega, plong karena anak-anak juga terlihat lebih antusias dalam belajar. Ya, benar sekali Pak. Jadi saya juga melihat hal tersebut selama proses pembelajaran berlangsung. Dan selanjutnya saya juga ingin menanyakan Pak, apakah rencana perbaikan yang kemarin Bapak sampaikan ke saya pada kegiatan praobservasi itu apakah sudah tercapai atau belum Pak? Alhamdulillah sudah Pak, kemarin saya merencanakan untuk menggunakan benda konkret dan kemarin juga sudah dipraktikkan seperti saya menggunakan kipas angin, bola lampu untuk pelajaran dan sudah saya lakukan dari perencanaan sampai Oke, jadi yang Bapak rencanakan itu sudah Bapak lakukan semua ya Pak? Baik Pak, jadi Bapak merasa bahwa pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan rencana. Dan terkait dengan tujuan pembelajaran kemarin Pak, kira-kira apakah anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ada pada modul kemarin atau belum Pak? Untuk tujuan pembelajaran kemarin saya menuliskan agar siswa dapat menggunakan peralatan yang memanfaatkan perubahan listrik. Dan setelah saya lihat baik dari segi kegiatan maupun evaluasinya, anak-anak sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran. Oke, jadi apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu sudah tercapai ya Pak. Dan di sini mari kita identifikasi secara bersama terkait pembelajaran kemarin. Coba Bapak sampaikan apa yang menurut Bapak sudah baik dan perlu dipertahankan, serta apa yang menurut Bapak itu masih kurang dan perlu untuk ditingkatkan. Menurut saya yang sudah baik adalah pembelajaran kontekstual berdasarkan apa yang mereka butuhkan dan sering mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya menggunakan benda-benda konkret tadi dalam pembelajaran. Itu sangat membantu saya, terutama menyiapkan media pembelajaran. Bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita juga. Bisa kita gunakan sebagai Oke ya, jadi itu tadi terkait hal baik dan perlu dipertahankan ya Pak. Nah, kemudian untuk yang kedua tadi Pak, hal apa yang menurut Bapak masih kurang dari pembelajaran kemarin dan itu perlu perbaikan ke depannya Pak? Dari pembelajaran kemarin, hal yang saya masih kurang adalah terkait pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya masih kurang dalam penerapannya. Saya sudah mencoba menerapkannya, namun saya merasa masih kurang. Oke, jadi yang saya tangkap di sini terkait dengan praktik mengajar yang ingin diperbaiki ya Pak. Bagaimana melaksanakan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi yang baik mulai dari perencanaan, proses dan evaluasinya. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah terkait area pengembangan yang akan Bapak lakukan Pak. Sebagaimana telah Bapak sebutkan tadi, ada hal-hal yang ingin diperbaiki. Nah tentu Bapak akan melakukan atau memperbaikinya itu ada cara-cara atau strategi yang akan Bapak lakukan. Nah, coba bisa Bapak ceritakan Bapak punya cara-cara apa untuk melaksanakan perbaikan tersebut. Jadi saya akan terus memperbaiki pembelajaran saya dan tentu saya akan mencari informasi lagi terkait pembelajaran berdiferensiasi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau mempelajari PNN. Kegiatan apa yang cocok sehingga pembelajaran saya bisa lebih baik. Wah, bagus sekali rencananya Pak. Jadi dari yang saya tangkap tadi, Bapak akan melakukan kegiatan mandiri ya Pak. Seperti belajar dari PNM atau dari media sosial seperti YouTube dan media lainnya ya Pak. Dan jadi terkait rencana-rencana pengembangan diri ini tadi Pak, kira-kira kapan Bapak akan memulainya dan kemudian adakah target berapa lama waktunya Pak? Untuk pelaksanaan saya menyelesaikan pembelajaran tadi atau peningkatan pembelajaran ini saya akan melakukan secepatnya
dalam waktu sekitar 1 bulan, insya Allah saya akan selesai. Ya baik sekali Pak, jadi sudah tertraining seperti itu ya Pak. Jadi harapan saya Bapak bisa mencatat hal-hal yang Bapak rencanakan itu tadi agar tidak lupa ya Pak. Kemudian ditindaklanjuti tentunya. Dan semoga semuanya lancar ya Pak. Selanjutnya kira-kira Bapak membutuhkan siapa untuk menyemangati atau memotivasi Bapak dalam melaksanakan rencana ini tadi Pak? Dan tentu rekan-rekan guru di sekolah Pak, dari kepala sekolah, lainnya, Oke baik sekali ya Pak. Selalu semangat untuk terus mengembangkan diri, dan dari yang telah Bapak sampaikan ini kira-kira masih adakah tidak yang mengganjal di hati Bapak? insya Allah tidak ada. Oke baik Pak, berarti Bapak sudah melaksanakan mulai dari kegiatan awal supervisi akademik ini. Saya harapkan dapat memberikan manfaat bagi Bapak, dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya juga dapat belajar mengsupervisi, mengcoaching, dan semoga kedepannya kita dapat menjadi guru yang lebih baik lagi ya Pak. Baik Pak, terima kasih ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.